bos. Lah kalau begitu senjatanya apa hidup ini? Apa panca indera, apa akal? Katanya Siti Jenar, ya panca indera iyalah, tapi banyak kelemahannya. Akal juga iya, tapi banyak juga kelemahannya. Kenapa? Hidup itu dinamis. Hidup itu bersifat baru dan dilengkapi dengan panca indera. Panca indera ini merupakan barang pinjaman yang jika sudah diminta oleh yang punya akan menjadi tanah dan membusuk, hancur lebur, bersifat najis. Oleh karena itu, panca indera tidak dapat dipakai sebagai pedoman. Yang kamu lihat hari ini cakep, percayalah tidak akan bertahan lama. 20, 30, 40 tahun lagi insya Allah sudah selesai cakepnya. Yang kamu lihat hari ini indah juga tidak akan tahan lama. Semuanya ada batasnya. Telinga juga begitu. Sekuat-kuatnya pendengaranmu, ya, pada titik tertentu akan berkurang fungsinya. Gigi, hidung, ya kan? Gigimu mungkin kamu masih muda, giginya masih kuat-kuat. Sebentar lagi goyang satu demi satu. Sekarang masih kuat makan daging, besok cuma kuatnya makan agar-agar. Kenapa? Giginya mulai rontok. Dulu waktu kamu pramukaan zaman aliyah, zaman sanawiyah, jalan berkilo-kilo santai ketawa-ketawa. Sekarang naik sepeda ontel dari sini sampai UIN sana sudah tobat-tobat. Kenapa? Ya diakui aja sudah yang namanya jasmani panca indera itu semakin susut kekuatannya. Terus lah kalau akal gimana? Demikian pula budi, pikiran, angan-angan dan kesadaran yang berasal panca indera tidak dapat dipakai pegangan hidup karena tadi ya tidak abadi. Akal juga begitu. Akal dapat menjadi gila, sedih, bingung, lupa, tidak jujur. Akal itu pula yang siang malam mengajak dengki, bahkan merusak kebahagiaan orang lain. Dengki dapat pula menuju perbuatan jahat, menimbulkan kesombongan untuk akhirnya jatuh dalam lembah kenistaan, sehingga menodai nama dan citranya. Kalau sudah sampai sedemikian jauhnya, baru orang menyesalkan perbuatannya. Akal juga begitu. Kalau madepnya ke duniawi yang jasad materi tadi, hasilnya burem-burem semua, hasilnya akal itu. Kalau ada orang iri, dengki, ngamuk, marah, itu semua karena madepnya ke sana. Akal ya sering keliru. Dianggapnya A ternyata B, diramalkan A ternyata B. Jadi akal sering keliru, panca indera juga sering keliru. Jadi dua-duanya kita pakai dalam hidup, wong itu sunatullah. Tapi tidak boleh terlalu disandari. Masing-masing punya batas. Saya selalu bilang kita punya banyak sekali fakultas pemahaman, cuma yang biasa kita pakai hanya dua ini, panca indera sama akal. Padahal kita masih punya nurani. Nurani pakai A ya, bukan pakai O. Kita kalau pakai O kan nurani. Terus ya, makanya di kantor itu ada majalah nurani itu kan. Ini majalah bahasa Indonesia apa bahasa Jawa ya? Kalau bahasa Jawa kan bacanya O. Jadinya nurani. Atau bahasa Arab. Kalau bahasa Arab nurani itu bagus, dua cahaya. Kan dua nur. Oke, terus sampai inti mau kok sampai nurani. Pikirannya mulai ngelantur. Jadi akal tidak bisa disandari, panca indera nggak bisa disandari. Kita punya naluri, kita punya nurani, kita punya intuisi, kita punya imajinasi loh, masih banyak. Sayangnya kita tidak peka, kita nggak canggih mendaya gunakannya. Itu yang bikin kita sering keliru-keliru membaca realitas.
membaca Ahok itu harusnya pakai panca indera, pakai akal, pakai nurani, pakai naluri, pakai nas, apa pakai apa. Membaca HTI itu, yang sekarang ruwet itu, harusnya pakai hukum, apa pakai akal, apa pakai nurani, apa pakai naluri, apa pakai intuisi, apa nunggu ilham dulu, dan seterusnya. Kita tidak canggih di bidang itu. Jadi itu yang dikritik oleh Siti Jenar. Batin kita gelap karena sandarannya hanya panca indera sama akal yang orientasinya ke materi. Jadi ada dua dasar: hidup dengan berfatwa, menunggu fatwanya hati, dan tidak terlalu bersandar pada panca indera dan akal. Terus kenapa Syekh Siti Jenar sering mengkritik para ulama dan santri zaman itu? Di situ tak tulis. Karena ulama dan santri zaman itu, katanya Siti Jenar, bukan saya loh ya, lebih banyak fokus hanya pada syariah. Syariah ajaran agama, bukan syariah usuluddin adab dakwah. Jadi hanya fokus pada syariah lahir, atau ya pakai istilah sembah raga. Orang disebut baik kalau aktivitas lahiriahnya kelihatan baik, sudah cocok sama syariat. Kalau naik motor kok ndak pegangan tangan, alhamdulillah itu berarti naik motornya syar'i. Tuh kan tidak boleh pegang tangan. Kan begitu pedomannya. Syariatnya kan begitu. Urusan kamu jatuh ya urusanmu. Yang penting tidak boleh pegang tangan kalau bukan muhrimnya. Karena ya itu tadi, sembah raga. Apa-apa diukur hanya kelihatannya. Dan yang kedua, modusnya adalah dogma dan ketakutan. Yang kedua, bujukan surga. Jadi katanya Syekh Siti Jenar, ulama sama santri itu modusnya cuma 3. Yang pertama, dogma. Dalilnya ada loh. Dalilnya apa sih? Ayatnya mana sih? Itu dogma. Yang kedua, ketakutan. Awas kamu kalau begitu, neraka paling bawah lapis 7. Nah, itu ketakutan. Kan akhirat itu kan ada basementnya ke bawah lapis 7, itu jatahnya neraka. Yang di atas itu lantai 1, 2, 3 sampai 7 jatahnya surga. Jadi bayanganku gitu, narasinya begitu. Kalau surga masuk, naik ke atas, kalau neraka jatuhnya ke bawah. Nah, ketakutan. Jadi orang diancam terus. Dan yang ketiga, rayuan surga. Jadi makanya kalau ada orang gombal ngomong yang tidak sesuai kenyataannya, atau janji-janji muluk-muluk yang tidak jelas, menyebutnya hanya angin surga. Jadi orang dirayu dengan surga, diancam dengan neraka, atau dipageri dengan dalil dan dogma. Modusnya selalu itu. Dan akhirnya jatuhnya hanya pada yang lahiriah. Sibuk nyari mana halal, mana haram, aspek lahirnya saja. Ada apa-apa ditanyakan fatwanya, ini halal apa haram, dalilnya mana, dasarnya apa, itu dogma. Dan itulah yang dikritik oleh Siti Jenar. Bukan salah, cuma masa itu tok agama isinya. Masa agama hanya syariat, hanya lahiriah, hanya itu saja. Kalau ada apa-apa, iki sholat apa enggak, kan selalu begitu orang tanyanya. Sembahyang loh, rajin ke masjid, wah bagus, selalu begitu. Jadi itu yang dikritik oleh Siti Jenar. Bukan salah,
Tapi maksud hanya itu? Masa agama itu hanya berhenti di surga, neraka, dan ayat? Apakah itu tujuan adanya agama? Kan itu pertanyaannya Siti Jenar pakai bahasa sekarang. Akhirnya apa? Agama yang semula hanya alat sekarang jadi tujuan. Seolah-olah kalau sudah tahu mana halal, mana haram, selesai. Kehilangan yang paling esensial, yaitu Tuhan Allah. Wong perannya Allah sudah diambil semua oleh manusianya. Menghakimi, ya kan? Mengkafirkan, menjudgment, dan seterusnya. Itu kan tugasnya Allah. Allah mau mengkafirkan sekarang tidak bisa, didului terus sama orang-orang. Mau ngecap kafir, sudah dikafirkan dulu. Jangan-jangan nanti Allah gengsi. Enggak jadi kafir, masa mau kafirkan dulu. Kan kita selalu mendului gitu. Itu jatahnya Allah. Dan kenapa kok kita ambil jatahnya Allah? Karena Allah ternyata tidak masuk dalam semesta urusan agama kita. Tidak masuk dalam pertimbangan keputusan kita. Yang kita cari hanya ayat dan dalilnya. Nanti itu yang oleh Muhammad Arkun dulu disebut takdisul afkar ad-diniyah. Sakralisasi pemikiran keagamaan. Yang kita sakralkan bukan agamanya, tapi pikiran kita terhadap agama. Yang kita sucikan ternyata bukan Al-Qur'annya, tapi tafsir kita. Itu yang disebut takdisul afkar. Yang kita sembah-sembah, kita dewa-dewakan tafsir kita. Buktinya apa? Kita merasa tafsir kita pasti benar. Tidak mungkin keliru. Pemahaman kita mesti yang paling benar. Nah, itu berarti pikiran kita yang kita sakralkan. Tidak mungkin keliru, itu kan berarti sakral. Jadi ternyata dalam agama kita mensakralkan diri kita sendiri. Nah, itu yang dikritik oleh Siti Jenar. Jadi harusnya kan beragama tadi loh, membersihkan batin, hati sehingga jernih, tidak terlalu bergantung pada panca indera dan akal.